Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat dipertemukan kembali di Zoom meeting untuk pembahasan tugas UAS dari Pak Rizka Ardiansyah. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Siti Rahmawati, yang kedua ada Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri, Rizaldi Agil Fatur Rahman, dan yang keempat itu ada Alda Nur Ramadinda. Baik, kami akan mendemonstrasikan program hitung gaji pegawai untuk memenuhi UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampuh oleh Bapak Rizka Ardiansyah, Iskom Mkom. Kali ini kita akan menggunakan pemrograman Java dengan menerapkan kelas objek in kompetensi dasar dari UAS ini. Kali ini kita akan langsung ke dalam program yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum itu, saya akan memberitahukan bahwa program ini dibuat berdasarkan petunjuk soal dari Pak Rizka. Walaupun mungkin masih ada yang belum memenuhi kriteria dan skenario dari soal, tapi kami sudah berusaha membuat program ini agar sesuai dengan skenario yang diinginkan. Saya lanjut kepada teman saya. Oke, makasih buat saudara Rizaldi. Di sini saya akan melanjutkannya. Nah, skenario pertama kita diharuskan pertama itu membuat kelas untuk tiap-tiap jabatan, yang dimana terdapat ada 6 jabatan dengan superkelas yaitu pegawai. Nah, di dalam superkelas pegawai ini kita menggunakan abstrak kelas, di mana kita hanya mendeklarasikan fungsi tapi belum mengimplementasikannya. Di dalam kelas pegawai terdapat beberapa objek yang kami deklarasikan secara privat dan beberapa fungsi yang nantinya digunakan untuk memanggil metode. Bisa kita lihat kalau di sini kita mendeklarasikan abstrak kelas yang bernama pegawai 1 yang nantinya menjadi superkelas atau kelas induk dari beberapa child class yang di bawahnya. Kemudian kita membuat properti gaji pokok dan hari kerja secara privat, yang artinya ini hanya akan dipanggil di dalam satu kelas. Selanjutnya membuat abstrak kelas lainnya secara publik karena kelas-kelas ini nantinya akan menjadi superkelas yang berfungsi memanggil metode. Terus kita masuk ke bagian bawah. Di sini terdapat perintah untuk mengakses objek yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Dan pada perintah paling bawah ada sebuah fungsi yang dibuat secara publik agar bisa diakses di luar kelas pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Salsabila. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Selanjutnya adalah child class atau subclass dari superkelas pegawai yang tadi telah dibuat. Seperti yang diharuskan dalam skenario soal UAS, kita harus membuat kelas-kelas tiap jabatan yang menjadi anak kelas atau subkelas dari pegawai. Karena terdapat 6 jabatan, jadi kami membuat sebanyak 6 kelas. Kita akan memeriksa apa saja isi di dalam tiap kelas jabatan ini. Saya akan mengambil contoh kelas HRD. Bisa kita lihat di sini terdapat kata HRD extend pegawai 1. Ini artinya HRD merupakan turunan dari superkelas pegawai 1. Kemudian kita mendeklarasikan properti yang dibutuhkan secara privat. Selanjutnya, di bawahnya terdapat sebuah fungsi yang mengembalikan dan mengisi nilai dari objek hitung gaji yang telah dibuat sebelumnya di atas. Sedangkan fungsi berikutnya adalah fungsi dan metode untuk mengambil dan mengisi nilai dari objek yang berada di dalam kelas hitung gaji. Nilai dari ini akan diisi di dalam abstrak kelas yang telah
kita buat sebelumnya di superkelas pegawai. Pada perintah terakhir, terdapat sebuah fungsi yang nantinya akan mengakses objek-objek dari hitung gaji dan mengisinya ke dalam kelas yang ada di dalam superkelas pegawai. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi, seperti yang dijelaskan kedua teman saya sebelumnya, itu kita ada yang namanya superkelas dan subkelas. Jadi superkelasnya pegawai, subkelasnya itu HRD. Nah, ini kan bisa dilihat dari HRD ini kita menggunakan metode dan fungsi untuk mengakses nilai-nilai objek. Nah, di sini ini bisa kita lihat yang hitung transport. Ini sebenarnya berasal dari hitung gaji. Jadi kita masuk ke dalam hitung gaji. Nah, di hitung gaji ini berisi tentang rumus-rumus atau perhitungan dari nilai-nilai yang telah kita inputkan nanti di reportnya. Jadi di sini untuk perhitungannya gajinya itu ada di hitung gaji semua. Jadi nanti logikanya itu dari kelas pegawai yang ini sebelumnya yang kita sudah deklarasikan kelas-kelasnya, ini dipanggil lagi di HRD. Jadi HRD ini berfungsi untuk mengambil nilai dari hitung gaji, kemudian dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang telah dibuat dan akan dimasukkan ke dalam pegawai. Jadi nanti akan dikembalikan ke dalam pegawai, yaitu di sini. Di sini perintahnya di sini, bagian paling bawah. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah pengembalian nilai yang telah diisikan ke dalam pegawai. Nah, dihitung gaji hanya berisi rumus-rumus saja. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Nah, di perhitungan ini merupakan, kalau bisa dibilang, ini merupakan report atau apa ya, hasil dari tampilan-tampilan dari program-program yang telah kita buat dari beberapa kelas ini. Jadi di sini kita tampilkan dia menggunakan metode. Jadi kita bisa melihat di sini kita pakai perulangan. Nah, pertama kita untuk perulangannya kita buat properti untuk jabatan dan hari kerja dengan UU ini artinya perulangannya. Nanti di sini dia masuk ke perulangan. Kenapa kita taruh di sini 5? Jadi di sini kita bisa melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Jadi dihitung dari 0 1 sampai 5 kali. Kemudian di sini kita pakai kondisi else if ya. Di sini logikanya jadi untuk dia punya jabatan itu tipenya integer, jadi kita menginisialisasikan di sini bisa dilihat. Jadi jabatan yang kita input itu tipenya integer. Nanti kita pakaikan kondisi if jika jabatannya itu 1 yang artinya itu HRD, maka dia akan menampilkan yang ini. Nah, tidak usah jauh-jauh, kita langsung coba jalankan program. Di sini kita diminta memasukkan jumlah data. Karena tadi perulangannya itu 6 kali, kita masukkan jumlah data 6. Kemudian disuruh memasukkan jabatan. Nah, karena tadi dibilang jabatannya itu tipenya integer, jadi kita masukkan contoh jabatannya itu yang pertama itu HRD. Kemudian kita masukkan nama dan masukkan hari kerja. Nah, ini dia reportnya, hasil yang ditampilkan. Jadi di sini ada nama, uang transport, uang makan. Ini
uang transfer uang makan ini sudah terhitung sebelumnya dihitung gaji. Kemudian kita karena perulangan terjadi sebanyak 6 kali, jadi kita tambah datanya sebanyak 6 kali. Sama seperti yang tadi. Dan jabatan kena. Hari kerja. Nah, kalau sudah sebanyak 6 kali, maka programnya akan terhenti sendiri. Kemudian di sini kita keluarkan. Nah, di sini ada kondisi yang terakhir, yaitu jika jabatannya itu bukan angka 1 atau lebih dari 6, itu maka dia akan menampilkan jabatan tidak diketahui. Kita coba. Misalnya angka 7. Nah, dia akan menghasilkan jabatan tidak diketahui. Nah, dari program ini, tiap jabatan ini, jadi di sini ini bisa kita lihat, ini di sini, yang ini. Ada pembuatan objek baru. Jadi di sini ada objek baru, itu HRD1, dan HRD1 itu mengambil data dari jabatan ini. Kemudian untuk metode outputnya ini kita ambil dari pegawai. Jadi seperti itu saja program kami. Saya kembalikan kepada teman saya, Rizal Jagi. Jadi itulah tadi penjelasan serta demonstrasi yang kelompok kami buat. Semoga ilmu ini kedepannya dapat membantu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.